Jadi sungguh elah hindai mempersak rumah ita agar kehalajur pambelum ita. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Imelda Febrita Desai. Saya berasal dari SMP Eka Cipta Perdana. Dan pada kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Danum si Anak Hutan. Siap mendengarkan ceritanya? Yuk kita mulai. Pada suatu hari, di pedalaman hutan Kalimantan yang lebat, hiduplah seorang anak bernama Danum. Ia adalah seorang gadis budaya yang sangat mencintai alam. Sejak kecil, Danum sudah diajari oleh kedua orang tuanya bahwa hutan adalah sumber kehidupan mereka dan sumber kehidupan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Suatu hari, saat Danum sedang duduk di tepi sungai, ia mendengar bisikan-bisikan lembut dari arah pohon. Danum, anak kami, ada yang tidak beres, ujar pohon tersebut. Lalu pohon beringin tertua seolah-olah sedang berbicara kepada Danum. Kami mendengar para kaum elit dari kota hendak datang dan membuka tambang serta lahan di tanah ini, ujar pohon beringin itu. Lalu Danum yang mendengar itu pun terkejut. Ia berdiri dan berteriak, "Apa? Mereka yang merusak hutan kita?" ujar Danum. Ia merasa terpukul. Lalu ia bertekad akan melindungi hutan Kalimantan yang sangat ia cintai. Lalu Danum pun bergegas pergi menuju ke rumah Ibu Maharati, seorang ketua desa yang sangat dihormati di desanya. Tok tok tok, "Ibu Maharati, Ibu Maharati," ujar Danum memanggil Ibu Maharati. Ibu Maharati yang mendengar suara seseorang memanggil bergegas keluar rumah untuk menemui orang tersebut. "Keren, Danum, ada apa?" ujar Ibu Maharati bertanya. Lalu Danum pun menjawab, "Ibu Maharati, kami mendengar para pemilik dari kota hendak datang dan membuka lahan serta tambang mineral di tanah ini. Apa yang harus kami lakukan, Ibu Maharati?" ujar Danum penuh harap. Lalu Ibu Maharati pun menjawab, "Danum, kita harus melaksanakan upacara adat bakaran sahur lewu untuk meminta restu kepada nenek moyang dan roh hutan. Serta kalian harus mendengarkan cerita tentang Panglima Burung," ujar Ibu Maharati. Danum yang mendengar itu langsung menjawab, "Baiklah Ibu Maharati, kami akan melakukannya." Malam harinya, Danum beserta teman-temannya pergi ke tengah hutan untuk melaksanakan upacara adat bakaran sahur lewu. Mereka membawa beberapa sesaji berupa makanan tradisional sebagai bentuk rasa hormat mereka kepada roh hutan. Danum berdiri di depan kumpulan teman-temannya sambil mengangkat kedua tangannya. "Kami memohon kepada roh hutan agar memberikan kami kekuatan," ujar Danum. Tiba-tiba satu persatu pohon di sekitar mereka mulai bergetar dan bisikan-bisikan lembut mulai terdengar. Lalu dari atas langit muncul sosok megah dengan sayap yang lebar dan tubuh yang gagah perkasa. "Ada apa kalian memanggilku, anak-anak?" ujar Panglima Burung. Lalu Danum pun segera menjawab, "Kami datang untuk meminta petunjuk darimu, Panglima Burung. Para kaum elit dari kota hendak datang
menyelamatkan hutan kalian, kalian harus bersatu. Kalian harus tunjukkan kepada masyarakat bahwa hutan ini berharga bagi kalian. Ujar Panglima Burung. Mendengar itu, mata Danu berkilau penuh tekad. Baiklah Panglima Burung, kami akan melakukannya. Ujar Danu. Kembali ke desa, Danu segera mengumpulkan seluruh teman-temannya, lalu ia berkata, "Teman-teman, hutan kita sedang dalam bahaya. Para pemilik dari kota hendak datang dan membuka lahan serta tambang mineral di tanah ini. Dan Panglima Burung bilang, kita harus bersatu. Kita harus tunjukkan kepada masyarakat bahwa hutan ini berharga bagi kita. Dan hutan ini memiliki nilai lebih dari hanya sekedar pembukaan lahan dan tambang mineral saja." Ujar Danu. Lalu Danu dan teman-temannya segera pergi menuju lokasi pertambangan tersebut. Mereka berhadapan langsung dengan para pekerja. "Berhenti!" Ujar Danu berteriak. "Kalian tidak bisa merusak hutan ini!" Ujar Danu tanpa rasa takut. Lalu seorang pekerja bertubuh besar datang menghampiri Danu dengan melihatnya sinis. "Kau pikir hanya dengan suara seorang anak kecil bisa menghentikan kami, ha? Ini hanya bisnis." Ujar pria berbadan besar itu. Dan tanpa rasa takut sedikit pun, Danu menjawab, "Hutan ini bukan bisnis. Hutan ini adalah kehidupan kami, kehidupan kita, dan kehidupan dunia. Jadi kalian tidak bisa merusaknya." Ujar Danu. Lalu, seorang pimpinan proyek tersebut, Pak Adi, melihat Danu seolah-olah diliputi oleh sosok burung perkasa. Ia tertegun, lalu datang menghampiri Danu. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu, Nak? Kami akan mendengarkanmu." Ujar Pak Adi. Danu yang melihat ada harapan langsung berkata, Kami ingin mengembangkan hutan ini dengan cara ramah lingkungan. Ayo kita buat ekowisata." Ujar Danu. Akhirnya, setelah diskusi panjang, para pemilik dari kota tersentuh melihat ketulusan dan kebaikan hati Danu. Lalu mereka berjanji akan bekerjasama membangun hutan ini menjadi lebih baik lagi. Dan sejak saat itu, Danu dikenal sebagai si anak hutan di desanya, karena ia telah menyelamatkan tanah dan air demi generasi selanjutnya. Dan ia juga membuktikan bahwa dengan cinta dan keberanian, kita dapat merubah dunia. Baiklah teman-teman, itu tadi cerita yang dapat saya sampaikan. Dan pesan moral dari cerita ini adalah kita sebagai seorang manusia sudah seharusnya menjaga dan melestarikan alam. Kita tidak boleh merusak alam hanya demi kepentingan kita sendiri. Mengerti ya? Himbau